Salam. Salam. Ya, puji Tuhan, dan saya senang sekali boleh ada di tengah Bapak Ibu sekalian yang setia kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti terus pelihara dengan sempurna dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Dan saya mengingatkan khususnya untuk ujian tadi, supaya kita nggak usah khawatir. Ngomong kiri kanannya, nggak usah khawatir. Ya, jika Tuhan katakan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, ya, apapun juga berarti apa yang kita makan, apa yang kita minum, ya, apa yang kita pakai, ya, burung-burung di udara aja Tuhan pelihara. Saya percaya kita semua pasti dipelihara sempurna. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, puji Tuhan, sesuai dengan tema kita di bulan ini adalah tentang karakter Kristus. Kita mau sama-sama karakter Kristus. Nah, tujuan dari khotbah di bulan ini, ya, khususnya bulan apa ini? Bulan Mei, ya, bulan Mei, supaya umat Tuhan PBI, Betani, Forest Garden benar-benar punya karakter yang baik. Punya karakter yang baik. Karena karakter ini adalah yang dikenal Tuhan. Sehebat-hebatnya kita punya segala-galanya, ya. Kita mungkin bekerja dengan baik, ya, pekerjaan kita punya jabatan yang tinggi, tetapi tanpa karakter yang baik kita tidak dikenal oleh Tuhan. Mungkin kita dikenal oleh manusia, tetapi kita tidak dikenal oleh Tuhan. Dan kita rindu dengan khotbah di bulan ini supaya umat Tuhan di tempat ini pekerjaannya diberkati, usahanya diberkati, dan kita dikenal oleh Tuhan. Amin. Ya, dengan karakter yang baik. Nah, untuk hari ini firman Tuhan saya kasih judul, yaitu baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Tuhan memilih orang yang berkarakter baik. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini, bahwa Tuhan memilih orang yang berkarakter baik. Sebagai contoh, Kisah Para Rasul 6 ayat yang ketiga, kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Jemaat, mula-mula waktu itu karena pertobatan itu dahsyat, ribuan orang akhirnya mengenal kepada Tuhan Yesus, maka pelayan-pelayan kurang, ya, sehingga yang memperhatikan sosial, yang memperhatikan ke orang-orang itu kurang, ya. Maka rasul-rasul ada kesepakatan, kalau begini kita nggak bisa melayani sendiri, kita harus pilih orang-orang untuk membantu kita, ya, di bidang sosial, supaya bisa membantu orang-orang susah, para janda-janda yang ada pada waktu itu. Dan waktu memilih itu, firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik. Ngomong sama-sama, terkenal baik. Jadi Tuhan tidak memilih orang yang terkenal buruk. Pilih saja orang yang terkenal buruk, ya, tetapi Tuhan katakan, pilihlah orang yang terkenal baik. Sekali lagi ngomong terkenal baik. Kenapa harus terkenal baik? Maksudnya adalah terkenal baik supaya orang lain waktu dia melayani tidak menjadi sak bagi orang lain. Supaya dengan melayani dia menjadi berkat kalau terkenal baik. Sehingga ini menunjukkan bahwa Tuhan memilih orang yang punya karakter yang baik. Saya percaya hari ini kalau kita punya karakter yang baik, kita semuanya dipilih oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama dari Yohanes Pembaptis. Kenapa Yohanes Pembaptis itu dipilih oleh Tuhan? Karakter yang bagaimana sehingga Yohanes Pembaptis ini dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kita baca bersama-sama. Sebelum masuk itu kita lihat statement ini dulu. John Maxwell, pakar kepemimpinan, berkata, baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Karisma dapat membawa kita ke puncak
kesuksesan, namun karakterlah yang dapat mempertahankannya. Ya, jadi karisma itu adalah bakat kita, talenta kita. Dengan talenta kita bisa jadi terkenal, ya, kita jadi sukses, ya, kita jadi orang yang luar biasa, ya. Tapi ingat, karisma dapat membawa kita ke puncak suksesan cepat, namun karakterlah yang dapat mempertahankannya. Banyak orang gagal dalam hidupnya, ya, waktu dia sudah dalam puncak kesuksesan, ya, bahkan pejabat-pejabat tinggi ada dalam puncak kesuksesan, waktu dia tidak mempertahankan sikapnya yang baik, karakternya yang baik, moral hidupnya yang baik, dan banyak jatuh mereka. Bahkan termasuk murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Dia sudah dipilih oleh Tuhan Yesus, itu sudah luar biasa. Tetapi waktu dia tidak mempertahankan karakternya yang baik, maka dia akan jatuh. Oleh sebab itu, pastikan kita semua sudah dipilih oleh Tuhan, tetap pertahankan karakter yang baik. Ya, karena menurut analisa kesuksesan ditentukan 15% karena berkat latihan teknis. Maksudnya adalah 15% itu kemampuan kita, ya, kehebatan kita. Tapi 85% karena berkat kepribadian atau sikap kepada orang lain. Ternyata kesuksesan di luar sana ditentukan 15% adalah kemampuan kita, skill kita. Tetapi 85% ditentukan oleh sikap karakter kita, hubungan kita dengan orang lain. Ternyata hubungan kita, sikap kita kepada orang lain menentukan keberhasilan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini menurut survei yang ada di dunia. Ini pun juga menunjukkan perlunya karakter yang baik. Ya, kita baca bersama-sama untuk firman Tuhan hari ini dalam Yohanes 1 ayat 19. Baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Coba stop dulu di sini. Di atasnya lagi, terangin sedikit ya. Ya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem. Jadi orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Lewi. Jadi para imam dan orang Lewi supaya datang kepada Yohanes. Kenapa harus datang kepada Yohanes? Untuk bertanya, siapakah Yohanes ini? Kok tahu-tahu dia ada di padang gurun dan dia berseru, ya, dan dia meluruskan jalan bagi Tuhan, dan dia berkata, bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sehingga waktu itu maka ada utusan, coba kamu tanya, siapa itu Yohanes? Kenapa harus ditanya? Karena selama 400 tahun, ya, Tuhan tidak berbicara kepada umat Israel waktu itu. Tuhan diam. Sehingga Tuhan waktu itu selama 400 tahun tidak ada nabi-nabi Tuhan. Sehingga waktu muncul Yohanes sebagai nabi, maka dia bingung. Coba tanya dia. Dia apakah Mesias? Apakah dia Elia? Coba kamu tanya. Ya, sehingga waktu dia tanya, ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Karena dia tanya, "Apa kamu Mesias?" Karena Tuhan sudah pernah berjanji bahwa nanti ada Mesias yang akan datang. Tahu-tahu setelah 400 tahun muncul. Artinya, apakah ini benar Mesias? Coba kamu tanya. Sehingga Yohanes berkata, "Aku bukan Mesias." Klik. Baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia. Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkau nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Ngomong Nabi Yesaya. Jadi Nabi Yesaya ini sudah menubuatkan
yaitu 700 tahun sebelum kelahiran Yohanes ini, ya, bahwa Yesaya ini sudah menubuatkan nanti ada orang yang berseru-seru, ya, berseru-seru mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan ternyata benar bahwa setelah 700 tahun kemudian Tuhan menggenapi Yohanes lahir. Ya, Yohanes lahir. Nah, Yohanes ini siapa? Kenapa dikatakan Yohanes Pembaptis? Ya. Huruf A. Karena tukang baptis. Ya. Kenapa? Ya, benar ya. Jadi kenapa dikatakan Yohanes Pembaptis? Sebetulnya di dalam Alkitab tidak dikatakan khusus Yohanes Pembaptis, karena ini adalah tambahan menerangkan kenapa harus disebut Yohanes Pembaptis. Karena di Israel sana juga banyak nama Yohanes, ya. Tapi di Polres ada Yohanes Acong, ada Yohanes ini, ya. Nah, Yohanes yang di Alkitab saja ada Yohanes, yaitu pembaptis, ada Yohanes murid Tuhan Yesus, ada Yohanes Markus. Yohanes Markus ini adalah Markus yang menulis kitab Markus ini. Itu sebetulnya namanya juga Yohanes Markus. Maka untuk membedakan, maka dia disebut Yohanes Pembaptis, ya, karena memang pekerjaannya membaptis. Karena waktu di padang gurun dia berseru-seru kepada umat Israel, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, hendaklah engkau memberi dirimu dibaptis, sehingga mereka semua yang bertobat dibaptis, dan termasuk Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa karakter yang bagaimana sehingga Yohanes ini dipilih oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Ya, yang pertama adalah, baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Mempunyai, baca 1, 2, 3 ya. Mempunyai kejujuran. Kenapa Yohanes Pembaptis dipilih oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Jalan bagi Tuhan ada jalan bagi Mesias, jalan bagi Kristus, yang selama 400 tahun Tuhan tidak berbicara, tetapi Yohanes Pembaptis ini dipilih oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia punya karakter jujur. Mempunyai kejujuran. Ya, firman Tuhan katakan ayat yang ke-21 tadi, 1, 2, 3 ya. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan. Engkau nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Bahkan ayat yang ke-20-nya dia menjawab dengan tidak berdusta. Waktu dia ditanya, apakah kamu Mesias? Maka dia katakan dia tidak berdusta, dan dia katakan tidak. Bahkan kalau begitu kamu Elia? Bukan. Dan kalau begitu kamu nabi yang akan datang? Bukan. Ini menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis dia berkata yang jujur. Umpama nggak jujur bisa. Karena apa? Karena bangsa Israel waktu itu menanti-nantikan yaitu Mesias, menanti-nantikan nabi yang akan datang itu. Karena 400 tahun itu yaitu nabi-nabi Tuhan tidak ada, maka ya muncullah Yohanes. Maka orang-orang itu mengatakan bahwa itu Mesias. Umpama Yohanes Pembaptis ngomong, apa kamu Mesias? Iya, saya Mesias. Percaya nggak? Percaya. Tetapi Yohanes Pembaptis dipilih oleh Tuhan karena dia punya kejujuran. Dia tidak mau mengaku-ngaku, ya, tetapi dia berkata sebenarnya. Oleh sebab itu pastikan kalau kita mau dipilih oleh Tuhan, jujur. Ngomong jujur. Sekarang ini orang jujur menjadi barang langka. Bahkan di luar sana, di bisnis-bisnis selalu ada statement, kalau engkau jujur, engkau akan hancur. Tapi pastikan bagi anak-anak Tuhan, orang jujur pasti diberkati Tuhan. Ya, sehingga orang jujur banyak, kalau orang bisnis banyak gak ditemanin. Karena apa? Gak bisa diajak kong kali kong.
ya. Tapi kalau kita orang yang jujur, pasti kita akan bahagia, ya. Dan bahkan ada statement di KPK, kalau mau jujur hebat. Kenapa saat ini orang susah untuk jujur? Dalam dunia bisnis bahkan dikatakan, kalau engkau mau kaya, kamu harus bohong-bohong sedikit. Kalau anggap aja jual ukuran, ukuran apa ya? Ukuran pipa atau ukuran apa yang seharusnya anggap saja 5 cm, akhirnya kita kurangi menjadi 4, berapa in, dikurangi berapa senti gitu. Jadi itu sebetulnya sudah bohong, tapi kalau kita menurut ukuran dunia, untungnya gede. Dan kebanyakan bisnis secara umum seperti itu, kecuali jemaat Bethany Boys. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, bahkan kalau jual baju, aduh Bu maaf, ditawar, ini berapa harganya Bu? Anggap aja 20.000, udah 15.000. Wah nggak bisa, udah 10.000, 15.000 aja nggak bisa, 10.000. Maaf, 20.000 pun sudah nggak ada untung. Jangan. Sebetulnya ada untung, kita ngomongnya tidak ada untung. Tapi benar-benar loh, nggak ada untung loh. Jujur saja, ngomong jujur. Ya, jujur. Ini untungnya 20 ini pun sudah sedikit untungnya. Ya, kan begitu juga bisa. Yang penting kita hikmat dari Tuhan. Orang jujur pasti diberkati Tuhan. Klik. Amsal 16 ayat 13. 1, 2, 3 ya. Bibir yang benar dikenang raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Ngomong, orang yang berbicara jujur dikasihinya. Orang yang berbicara jujur dikasihinya. Di Men's Camp kemarin, di tempat ini ada wisuda untuk Men's Camp. Ternyata di Men's Camp ini banyak anak-anak Tuhan yang tidak jujur. Suami-suami banyak yang tidak jujur. Ya, tidak jujur kepada istrinya, banyak berbohong. Ya, bahkan banyak menganiaya istrinya. Bahkan kesaksian anaknya masih 9 bulan pun dibanting. Banyak nggak jujur, banyak kepura-puraan, ya, banyak kepura-puraan. Laki-laki pinter berpura-pura, tapi di sini laki-lakinya baik. Coba lihat laki-lakinya di sini, ya. Apalagi Koakus yang ada di belakang paling baik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Jadi ingat, kenapa banyak keluarga-keluarga hancur, rumah tangga berantakan? Karena di dalam keluarga itu tidak ada kejujuran. Waktu tidak ada kejujuran, maka mulai tidak ada yang namanya kepercayaan lagi. Bahkan salah satu yang kesaksian itu, dia berkata waktu mulai akhir dia berkata sudah menikah 26 tahun. Tapi karena ketidakjujuran, maka di dalam keluarga itu hanya sekedar dia mengatakan bukan suami istri lagi. Bahkan hanya sekedar bukan teman, seperti musuh dalam selimut. Karena saling menyakiti, saling membenci, hanya dilihat orang dia tetap berkeluarga. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada kejujuran. Ngomong kiri kanannya, jujur. Ya kalau salah ngomong salah, kalau tidak ngomong tidak. Lebih dari itu, dari si jahat. Nah oleh sebab itu pastikan kalau kita mau keluarga kita diberkati oleh Tuhan, pastikan keluarga kita punya karakter yang baik. Suami-suami punya karakter yang baik, istri-istri punya karakter yang baik, anak-anak punya karakter yang baik. Kalau kita punya karakter yang baik, itu bukti kalau kita punya kejujuran, pasti diberkati Tuhan. Kejujuran adalah merupakan perilaku untuk menjadikan diri sendiri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya. Ngomong, selalu dapat dipercaya. Jadi kalau kita jujur, pasti orang akan percaya pada kita.
Walaupun kadang-kadang jujur orang nggak percaya, nggak apa-apa. Tepat waktunya pasti akan terbukti. Ya, kita menjadi orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan orang lain maupun terhadap diri kita sendiri. Jujur. Ya, waktu saya berkeluarga, saya jujur juga sama Bu Tuti. Saya bukan orang hebat, saya bukan orang ganteng, tapi ganteng sedikit saja. Ya, jujur. Jangan orang pura-pura sok kaya, ya sok hebat, tapi setelah nikah ternyata ada juga kesaksian. Oh, waktu mengenalkan ke keluarganya, dia manajer dari salah satu perusahaan besar. Wah, akhirnya mau nggak mau akhirnya diterima lah. Setelah diterima apa? Ternyata sekarang kerja aja tidak, motor aja pinjem. Ini namanya nggak jujur, maka keluarganya tidak bahagia. Pastikan jujur, ngomong jujur. Kalau kita jujur dapat dipercaya. Jujur sama istri jadi percaya. Sekali nggak jujur, istri nggak percaya lagi. Amin Pak Rusdi. Amin. Tapi Pak Rusdi sih bisa dipercaya. Ya, karena dia bagian sales terus sering diomelin. Ya, klik. Sehingga waktu kita jujur, kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Sehingga Amsal 28 ayat 20 berkata, 1, 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi kalau kita jujur, maka tuh orang akan percaya kepada tindakan kita, percaya akan tingkah laku kita. Dengan kita dapat dipercaya, kita akan mendapat banyak berkat. Di perusahaan, kalau orang yang dapat dipercaya, pasti Pak, ya besok mau naik jabatan. Yang nggak dapat dipercaya, besok turun ya, diganti yang bisa dipercaya. Oh, bisa dipercaya. Begitu juga dalam melayani Tuhan. Begitu juga dalam hal keuangan. Di gereja Tuhan tempat ini tentang keuangan. Ya, kisahnya pun juga belajar jujur, semua terbuka di hadapan Tuhan kepada jemaat. Ya, itu uang dipakai apa, untuk perpuluhan ke pusat, untuk ke BPD, untuk ke wilayah, ya, untuk membagi-bagi berkat, untuk menyalurkan berkat, semuanya tertulis. Jujur, ngomong jujur. Jujur. Kenapa banyak orang keuangannya tidak diberkati? Tidak jujur. Pastikan jujur. Jangan hanya waktu jujur sama istrinya, "Mah, saya nggak ada duit." Itu baru ngomongnya jujur. Waktu ada duit, diem, nggak jujur. Gimana mau diberkati? Pastikan di poin yang pertama ini, kenapa Yohanes Pembaptis dipakai oleh Tuhan? Karena dia orang yang jujur. Amin. Dia bisa mengatakan, karena dia orang terkenal waktu itu, dia ngomong, "Oh, engkau Mesias?" "Iya." "Engkau apa salah satu adalah Nabi Elia?" Karena Tuhan berkata, nanti ya Tuhan akan memulihkan, yaitu Tuhan akan memulihkan bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya, anak-anak akan kembali kepada ini. Tuhan akan mengutus Elia. Oh, itu dianggap Elia karena di Maliaki Tuhan pernah ngomong, "Aku akan mengutus Nabi Elia sehingga bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya dan anak-anaknya kembali kepada bapaknya. Kalau tidak, bumi akan dimusnahkan." Wah, akhirnya bangsa Israel ingat, "Oh, jangan-jangan ini Elia." Ternyata dia ngomong apa? "Bukan." Iya, hebat dong. Umpama dia ngomong, "Iya," percaya juga. Karena kuasa otoritasnya hampir sama dengan Elia. Yang kedua, kenapa Yohanes Pembaptis dipakai oleh Tuhan? Karakter yang bagaimana? Yang kedua adalah mempunyai kerendahan hati. Baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Mempunyai kerendahan hati. Karena Tuhan Yesus pun juga berkata, "Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat kedamaian, ketentraman, ketenangan." Ngomong rendah hati. Ini gampang-gampang susah. Ya. Yohanes 1 ayat 23-nya baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Jadi waktu itu ditanya, "Kamu Mesias?" "Bukan."
Elia bukan. Nabi yang akan datang itu bukan. Tetapi dia berkata, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Coba sekarang ini pertanyaan keluar dari sini. Tuhan Yesus sama Yohanes Pembaptis ini hubungannya apa? Saudara atau bukan? Saudara atau bukan? Bukan. Saudara atau bukan? Saudara. Bukan dan saudara. Saudara atau bukan? Tetangga. Ya. Jadi dia itu saudara. Jadi Maria dan Elizabeth itu adalah saudara. Ini adalah sepupu dari Yohanes Pembaptis. Bedanya berapa tahun Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus? 6 bulan. Kurang lebih setahun. Tahun 3 tahun 15 tahun itu kredit 15 tahun kredit rumah 15 tahun 6 bulan 6 bulan ya. Jadi Yohanes Pembaptis itu adalah anak Imam Zakaria dan Elizabeth. Imam Zakaria itu adalah keturunan Harun, hanya keturunan Harun yang bisa mempersembahkan kurban ke ruang kudus, ruang maha kudus. Nah ini adalah memang anak yang dijanjikan. Waktu itu Elizabeth itu mandul, tetapi Tuhan, nanti kepanjangan lah ya, saya ngomong itu nanti sejarah nggak sebutkan ini. Singkat ceritanya adalah memang itu saudara, selisihnya 6 bulan ya, sehingga karena 6 bulan maka dia mempersiapkan jalan untuk Mesias, mempersiapkan jalan untuk Tuhan, supaya orang Israel nggak kaget lagi. Ya, apa kamu Mesias? Akhirnya baru si Yohanes Pembaptis, nanti yang akan datang daripadaku lebih besar daripadaku. Yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Ya, klik. Ayat 27 baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bayangkan, dia adalah orang yang terkenal waktu itu. Bahkan orang-orang menganggap dia adalah nabi besar yang Tuhan kirimkan. Memang dia nabi besar, ya, karena apa? Selama 400 tahun Tuhan nggak pernah utus nabi. Tahu-tahu Tuhan turunkan yaitu Yohanes. Ya, dia adalah orang yang terkenal. Tetapi waktu ditanya, ya, bahkan dikatakan, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Membuka tali kasut. Membuka tali kasut itu adalah budaya Israel. Ya, waktu budaya Israel itu kalau orang mau masuk rumah itu adalah sepatunya atau kaos kakinya itu dibuka. Setelah dibuka, di depannya itu ada baskom untuk mencuci kaki. Dan siapa yang mencuci kaki itu adalah budak yang ada di rumahnya. Jadi kalau kita datang itu cuci kaki, itu budak cuci kaki. Bukan tuannya yang mencuci kaki, tapi siapa? Budaknya mencuci kaki orang yang datang tadi. Yakin dicuci seperti itu. Nah, di sini ini menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis dia menjajarkan dirinya lebih bawah daripada budak. Dia membuka tali kasutnya saja dia tidak layak. Yohanes Pembaptis memposisikan dirinya lebih daripada budak. Wow, ini hebat banget. Pantesan Yohanes dipilih oleh Tuhan karena dia rendah hati. Rendah hati. Dia menganggap lebih daripada budak. Membuka kasutnya saya tidak layak. Sebetulnya dia berkata, dia orang terkenal, dia orang hebat, membuka jalan bagi Tuhan. Tetapi dia berkata, membuka kasutnya saja tidak layak. Memposisikan dirinya lebih daripada budak. Dia pasti pantas dipilih oleh Tuhan karena dia orang yang rendah hati. Rendah hati. Pastikan kita semua rendah hati. Amin. Kemarin waktu manusia yang ada di sini wisuda, kan orang juga nggak tahu siapa saya. Karena juga saya pakai seragam sama, semuanya sama. Mereka kan nggak tahu. Saya pun duduknya juga sama di belakang bareng-bareng sama orang-orang itu. Waktu saya datang, saya mau masuk kantor saya ditolak loh.
Jangan, karena dia punya maksud baik. Pak, jangan ke situ. Gak boleh. Akhirnya Pak, yaudah, saya juga gak jadi masuk kantor. Terus akhirnya saya mau masuk ke sini. Karena gak masuk kantor, saya masuk ke atas. Waktu saya mau masuk ke atas, saya buka pintu. Pas lagi doa, langsung apa? Pak, maaf, lagi doa. Saya mau turun lagi loh. Saya turun lagi. Itu dua orang yang berbeda. Tapi yang satu akhirnya ditanya kepada Santi, karena Ibu Santi ini membantu di bawah saudara lewat. Akhirnya ditanya, itu siapa tadi kok ini bantu apa? Saya juga nggak boleh mau air tentang apa waktu itu, juga nggak boleh sama itu. Pak, itu gembala di sini. Akhirnya dia minta maaf. Tapi minta maaf nggak ke saya, ke dia. Ya nggak apa-apa. Saya tanya, Pak, dia enggak? Saya bilang enggak. Dia punya maksud yang baik. Karena dia dengan begitu kan jadi aman, jadi baik. Saya nggak marah sama dia, karena dia punya maksud yang baik. Coba waktu itu kalau kamu nggak tahu siapa ya, siapa saya yang di sini. Wah, itu sok-sokan banget. Ya, nggak langsung marah. Oh gimana? Ini kan kantor saya, kenapa saya nggak boleh masuk? Bayangkan, saya baru datang mau masuk saya nggak boleh loh. Hebat loh. Saya bilang, hebat ini petugasnya hebat. Saya juga nggak mau, Pak, ini saya kantor di sini, saya juga nggak ngomong begitu. Terus langsung saya duduk di situ. Saya waktu mau duduk di situ kan saya juga nggak tahu, Bapak nggak ada tempat duduk lagi. Saya kan ngambil tempat duduk sendiri. Ya, belajarlah rendah hati. Rendah hati. Saya memahami, nggak harus marah. Apakah saya sudah rendah hati? Belum. Saya belajar. Ngomong belajar. Orang rendah hati pasti ditinggalkan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan orang-orang tahu itu, mereka itu setelah saya disuruh doa berkat baru tahu. Karena saya duduknya sama-sama, empet-empetan sama-sama, ya. Jadi dan saya nggak nemani pendeta yang di depan, jadi nggak kelihatan juga jadinya, ya. Jadi pastikan kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, rendah hati. Nanti kelamaan saya. Baca 1, 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang rendah hati, Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Jadi terjemahan bahasa Indonesia masa kini katakan berbahagia. Ternyata orang yang rendah hati itu bahagia. Ngomong orang rendah hati itu bahagia. Bukan sekedar bahagia, tetapi Tuhan memenuhi janjinya. Karena Tuhan menentang orang yang dongkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ternyata orang yang rendah hati, semua janji-janji Tuhan akan dipenuhi, akan diturunkan bagi orang yang rendah hatinya. Amin. Lihat. Baca 1, 2, 3 ya. Orang yang rendah hati tampil sewajarnya. Tidak ada kesengajaan untuk menunjukkan, menampilkan, memperlihatkan kelebihannya supaya dilihat orang. Ngomong tampil sewajarnya. Kalau wajar, tapi di sini sih udah wajar, udah bagus di sini. Opung apalagi, Opung itu teladan saya. Ini Opung. Wah kalau untuk karakter Opung Rustina ini hebat. Ya saya harus banyak belajar pada Opung Rustina. Ya. Nah kita baca sini. Orang yang rendah hati itu tampil sewajarnya. Tidak ada kesengajaan untuk menunjukkan. Kan banyak orang kalau orang nggak rendah hati, dia ada niat ya supaya dilihat orang. Ini loh saya bisa nggak ngomong, Pak, saya ini yang ada di sini, ya, karena dia nggak tahu, mungkin dilihat ini siapa kecil-kecil begini, ya, karena yang lain keren-keren, ya, ini siapa? Bisa berkata seperti itu, nggak bisa menunjukkan, Pak, ini saya kan gembala di sini, kenapa saya nggak boleh masuk? Kenapa nggak boleh masuk ke ruang saya? Kenapa nggak boleh masuk ke ruang sini juga? Ya, kenapa? Ya, bisa. Apakah harus begitu? Karena memang tugasnya seperti itu. Ya kita harus menghargai. Banyak orang menunjukkan siapa dirinya, menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kecantikannya, menunjukkan kekayaannya. Dia sok rohani, sok punya apa-apa, padahal nggak punya apa-apa. Biasanya sok ganteng, itu biasanya paling jelek.
Jadi wajar saja ngomong kiri kanannya, wajar. Wajar. Ya, jangan tunjuk-tunjukin. Ya, seperti di kampung kemarin, saya pulang kampung. Kalau pulang kampung biasanya kan kalau lebaran emas-emasan dipakai itu semua, emas. Ya, masuk Mas Ginanjar. Wah, dipakai semua emas-emasan di sini. Tetangga saya itu kurang lebih 5 rumah dari rumah saya. Mak saya ngomong, tahu nggak? Dia digendam di rumahnya, ya, di hipnotis. Jadi ada mobil, jadi nanti teman-teman yang ada di sini kalau ada hipnotis menepuk kita, terus disuruh masuk ke mobil, ya jangan mau. Dan dia suruh masuk ke mobil, akhirnya dia ngomong-ngomong apa-apa gitu, singkat cerita gelangnya, kalungnya hilang. Saya nggak ngomong tentang hipnotis, jangan pamer. Ngomong kiri kanannya, jangan pamer. Amin. Oh, pamer di sini. Oh, saya punya 1 kilo. Oh, 1 kilo. Gelang 1 kilo hebat loh. Dia berapa kilo? 3 kilo dia. Ya, anggap aja kalungnya 6 kilo. Oh, dia jalannya gagah, tunjukkan ini loh orang kaya. Nanti kalau di surga malu loh. Akhirnya apa? Lantainya saja dari emas. Engkau pakai gelang 1 kilo, malu. Akhirnya waktu datang ke surga, ih, kok semua jadi emas begini? Dia pakai 1 kilo, gak ada harganya. Di dalam Tuhan semua gak ada harganya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baca, 1, 2, 3 ya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Gak usah nyari hormat. Kita rendah hati saja, orang akan hormat pada kita. Amin. Ya, udah nggak usah cari-cari penghormatan. Ya, nggak cari-cari muka. Udah ada. Udah muka satu dicari-cari. Ya, udah apa adanya, hidup apa adanya. Ya. Banyak juga pelayan Tuhan itu kadang-kadang gengsi. Ya, hamba-hamba Tuhan. Ya. Apalagi melayani di orang yang sudah cukup, biasanya orang kaya begitu. Kalau naik motor malu. Ingat, gak boleh malu. Suatu kali saya melayani juga di tempat orang yang cukup, mobilnya banyak, keluarganya semua punya usaha, punya pabrik. Dan saya datang bawa motor. Udah biasa saja. Ini namanya adanya motor, memang harus pinjam mobil. Waktu saya motor, bener waktu saya apa adanya, hormat loh. Gimana hormatnya? Hormat yang naik motor, bro. Dan waktu saya pulang, orang-orang yang tadi pengusaha-pengusaha, maksudnya udah jangan ikutin saya. Itu dan sampai nganterin saya, sampai saya keluar motornya, itu dianterin semuanya loh. Hebat loh. Kalau engkau memang seperti itu, jangan utang untuk gaya. Banyak orang saat ini supaya gaya, supaya terlihat hebat, ngutang. Ngomong kiri kanannya, aku tahu itu. Aku tahu itu. Nah, pastikan kita rendah hati, apa adanya, amin. Sudah dengan mencukupkan apa dengan ada, saya percaya itu menjadi karakter yang baik, enak hidup itu. Amin. Udah jangan banyak pura-pura lah. Baca 1, 2, 3 ya. Orang yang takwa kepada Tuhan dan merendahkan diri akan bahagia, makmur dan dihormati. Bayangkan tuh, orang yang rendah hati akan bahagia, makmur dan dihormati. Tuh, coba lihat kiri kanannya, ada yang badannya makmur. Itu bukti orang yang rendah hati. Yang rendah hati bukan yang kurus kering. Enggak, itu bukan ukuran. Maksudnya adalah ada kedamaian di dalam keluarganya. Amin. Enak loh rendah hati. Karena apa? Enggak mengada-ngada hidupnya. Memang ini seperti itu, ya seperti itu. Enak hidup itu. Nih, terakhir, maaf agak panjang sedikit karena sekalian nasihat dan menjadi berkat buat saya dan Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, kenapa Yohanes Pembaptis dipilih oleh Tuhan? Ketiga, baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Mempunyai hati yang rela. Firman Tuhan berkata, baca 1, 2, 3 ya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ternyata waktu orang-orang tadi sedang bertanya, apakah engkau Mesias, apakah engkau engkau adalah Nabi Elia, atau engkau salah satu dari Nabi yang akan datang itu? Bukan, itu
tidak. Ya, waktu akhirnya juga ada yang pergi, dan juga si Yohanes Pembaptis juga banyak murid. Murid-muridnya juga banyak, dan waktu mereka sudah ada yang mulai pergi dan Yohanes Pembaptis sama murid-muridnya, maka Yohanes Pembaptis ngomong begini, lihat, Yesus lewat. Ternyata waktu dia ada ngobrol itu, Yesus lewat. Waktu Yesus lewat, akhirnya Yohanes Pembaptis berkata, lihat, anak domba Allah yang dimaksud Mesias, yaitu Tuhan Yesus itu. Ayat 37, baca sama-sama. Kedua murid mendengar apa yang dikatakan itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Bayangkan, muridnya Yohanes yang dua tadi ikut, Yohanes ngomong, anak domba lewat, lihatlah, anak domba sedang lewat. Dan muridnya ngomong, waktu sudah lihat, murid yang ikuti Yohanes Pembaptis, ikut Tuhan Yesus. Kesel gak begitu? Bayangkan kalau kita sendiri udah ikut sama kita, atau ikut sama orang lain. Dia sudah ikut sama Yohanes Pembaptis, oh itu anak domba Allah sedang lewat. Dan apa yang terjadi? Murid-muridnya ikuti dia. Yohanes Pembaptis tidak marah loh. Tapi Yohanes Pembaptis punya hati yang rela. Udah gak apa-apa, walaupun kamu saat ini gak ikut sama saya, ikut Tuhan Yesus, gak apa-apa. Kalau orang lain bisa marah, loh gimana sih? Kok kamu sekarang udah ikut ke dia? Tapi dia punya hati rela. Ngomong hati rela. Salah satu dari yang ikut ini namanya adalah Andreas. Ngomong sama-sama, Andreas. Andreas itu adalah saudara dari siapa? Pak Rusdi. Andreas ini adalah saudara dari Petrus. Ya, yang dulunya adalah murid Yohanes. Yang dulunya murid Yohanes ikut Tuhan Yesus, namanya siapa? Andreas. Ngomong Andreas. Ya ini, akhirnya jadi ikut Tuhan Yesus, tidak ikut siapa? Yohanes Pembaptis lagi. Apakah Yohanes Pembaptis marah? Tidak, dia punya hati yang rela. Udah nggak apa-apa, kamu nggak ikut saya lagi nggak apa-apa, ikut sama dia nggak apa-apa. Dia punya hati yang rela. Pantesan Yohanes Pembaptis dipilih oleh Tuhan. Pantesan, pastikan kita hari ini punya hati yang rela. Rela apa? Itu arti rela, bersedia dengan ikhlas hati. Jadi waktu muridnya akhirnya ikut sama Tuhan Yesus, ya bersedia dengan ikhlas hati. Nah, itu namanya rela. Kalau nggak ikhlas itu namanya nggak rela. Ikhlas itu juga, rela itu juga diterjemahkan dapat diterima dengan senang hati. Yaudah, nggak apa-apa, saya tetap senang hati. Ya, dan tidak mengharapkan imbalan. Itu namanya rela. Nah, rela untuk apa? Supaya kita dipilih oleh Tuhan. Yang pertama adalah Wahyu 3 ayat 19. Baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan belajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Pastikan hari ini kalau Tuhan menegur kita, relakan. Jangan keraskan hatimu. Ngomong kiri kanan, jangan keraskan hatimu. Kepala sudah keras, hati sudah keras. Betapa kerasnya hidup. Tapi pastikan hati kita lembut. Amin. Rela, enak loh. Kalau direla itu, dia nggak apa-apa. Ya, kalau ada, saya banyak belajar ini rela. Ya, rela. Gimana sih rela? Ya, jadi itu rela. Nah, kalau Pak Rusdi ini adalah mirip Saiful Jamil. Coba nanti kalau suruh berdiri, kalau mirip. Ya, nah kita belajar bersama-sama punya hati yang rela, amin. Rela ditegur, ngomong rela tegur. Jadi kalau kita rela ditegur, wah kita akan jadi lebih baik. Rela apa lagi? Baca 1 Petrus 2 ayat 23. 1, 2, 3. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Yang kedua adalah rela dicaci maki. Ngomong kiri kanannya, rela dicaci maki. Siapa yang rela dicaci maki? Waktu orang mencaci maki kita, menghakimi kita, jangan sampai kita mulai
marah. Jangan kita membalas. Ini tidak gampang, tetapi ini perlu belajar. Belajar. Karakter tidak langsung bim salah bim, ya abrakadabra, prok jadi apa? Nggak langsung hari itu bisa, tetapi karakter adalah sebuah proses kehidupan. Proses kehidupan. Ya, jadi untuk rela ini juga nggak gampang. Coba orang mencaci maki kita, langsung kita terima kasih kamu sudah mencaci maki saya. Saya belajar ini. Saya banyak mengalami caci maki, banyak mengalami penghakiman. Sakit. Bahkan saya ditolak itu waktu meeting besar, ditolak, dilaporkan ke provinsi. Ya, sakit nggak sakit. Bahkan langsung dapat surat dari sini tembus provinsi. Ya, dan apa yang harus saya lakukan? Saya belajar rela. Pantesan saya gak gemuk-gemuk. Udah, akhirnya kadang-kadang Bu Tuti yang marah. Karena apa dia marah? Karena dia adalah penolong. Dia kan gak rela kalau suaminya direndahkan orang. Bahkan dia berkata pernah datang ke salah satu orang yang merendahkan. Dia sudah lakukan yang terbaik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Dia sudah lakukan, tetapi kenapa Ginanjar kau melakukan seperti itu? Saya nggak rela. Saya nggak rela kalau itu. Dia selalu datang. Bahkan sekali waktu ada meeting langsung maki-maki. Saya sama Ko Victor datang, ditemani sama Ko Victor ngomong. Waktu dimaki-maki saya diem saja. Dan waktu diem, Ko Victor ternyata keluar dari ruangan, telepon Bu Tuti. Mama Ke, itu si Maskin, dia nggak mau Pak Ke ini. Si Maskin diomelin, Maskin di ini sama mereka. Langsung Bu Tuti jawab, kenapa tadi dia tidak membawa saya? Hebat. Jadi maksudnya adalah kalau kita siap dicaci maki, Yesus pun siap dicaci maki, dihakimi. Apakah kita lebih daripada Tuhan Yesus? Dari waktu kita rela, enak loh. Waktu kita nggak membalas, enak. Pak, apa saya perlu klarifikasi? Jangan dulu klarifikasi, udah biarin saja dulu. Nanti Tuhan akan menyingkapkannya. Boleh nanti kalau sudah tenang klarifikasi nggak apa-apa. Tapi waktu itu klarifikasi pun percuma. Ya, jadi siapa yang rela dicaci maki? Ya, waktu rela caci maki nanti biasa. Ya, kadang-kadang waktu dicaci maki di jalanan, setan lu. Kalau orang yang sering ngomong setan, dalam hatinya pasti banyak setan. Karena apa yang keluar mulut itu keluar dari hati. Hari Senin kemarin saya bulu tangkis. Saya itu termasuk tim Thomas Cup. Ya, itu pas juga anak-anak sekolah libur itu katanya. Setiap di samping saya, lapangan samping saya, itu anak-anak itu kalau ngomong, waktu nggak kena apa tuh, kalau pas masuk ke dia pasti ngomong setan lo, gitu loh. Saya dengerin, beberapa kali setan lo, setan banyak di situ. Saya percaya hatinya penuh setan, karena yang keluar dari mulut keluar dari. Siapa di sini yang hatinya banyak setan? Oke, klik. Baca 1, 2, 3 ya. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukarela. Jadi rela memberi. Jadi rela dicaci maki, rela ditegur, memberi juga rela. Ngomong rela. Saya percaya kalau rela, Tuhan memberi dengan sukacita, Tuhan akan balas dengan berlipat-lipat. Tapi kalau memberi tapi gak rela, memberi tapi punya motivasi, itu namanya bukan memberi. Di hadapan Tuhan engkau tidak melakukan apa-apa. Waktu engkau melakukan sesuatu, berilah dengan sukacita, berilah dengan rela. Ngomong rela. Ada juga tuh yang di
Salah satu cerita dari hamba Tuhan. Waktu Jumat kan mau persembahan. Waktu mau persembahan pasti lihat dompetnya. Mau saya kasih ya. Mau cari-cari yang merah, sekarang yang merah kan gede. Yang biru wah agak gede. Waktu dia cari ternyata adanya merah. Merah semua. Bukan merah yang kecepatan zaman dulu. Ini merah yang 100.000. Wah ini gimana ini? Kok 100.000? Udah punya dia terpaksa lah. Akhirnya dimasukin amplop, dimasukin ke atau persembahan. Setelah di kantong persembahan, dia sebenarnya nggak rela. Setelah selesai ibadah, dia datang ke yang tukang kolektor. Tolong kembalikan uang saya. Ya, saya itu maunya ngasih hanya 20.000, tolong kembalikan 80.000. Nggak rela. Ya, rela? Apa di sini rela? Rela diomelin. Enak loh rela diomelin. Saya siap aja kalau diomelin. Saya udah biasa ditolak, sehingga kemarin saya ditolak berkali-kali. Karena saya itu memang udah berkali-kali kan nggak kenal sama saya. Ya mereka lakukan tugasnya. Yaudah rela saja. Rela itu enak loh. Rela itu enak. Amin. Ya. Oke, klik terakhir. Baca 1, 2, 3. Tuhan memilih dan memakai orang yang mempunyai karakter yang baik. Ciri-ciri orang yang mempunyai karakter yang baik adalah 1. Mempunyai kejujuran. 2. Mempunyai kerendahan hati. 3. Mempunyai hati yang rela. Ketiga hal ini kita lakukan, kita semua diberkati Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.